wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Ibu, alhamdulillah puji syukur kita ya ini Bu ya pada Allah karena pada hari ini kita masih bisa berkumpul dalam acara P2K. Apa Ibu panjang P2K2? Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Baik Ibu. Hari ini kita akan membahas yaitu sesi 9, yaitu pentingnya gizi untuk menyusui dan balita. Nah, sebelum kita melanjutkan acara pada hari ini, marilah kita ada baiknya berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik ibu-ibu, kita ambil aurahnya dulu ibu-ibu. Datang ke sini kita harus ceria, benar ibu-ibu. Nah, ada yang tahu ibu-ibu lagu Aku Anak Sehat ibu-ibu? Tahu. Oke, coba ibu Sudiati, kita nyanyi bareng-bareng ibu Sudiati. Kita mulai. Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin terjemah. Semasa aku bayi selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Oke. Bu ya, sudah mulai cerah Bu? Halo Bu. Hai Bu. Halo. Oke, ibu-ibu ya, sudah seger semua Bu ya, sudah fresh. Kalau kita konsentrasi, hilangkan dulu masalah di rumah. Kita di sini enjoy ya, kita kosongkan pikiran, kita terima informasi di sini Bu ya. Nah, sebelum kita lanjut ke depan Bu ya, nah kita akan review dulu materi kita di belakang. Sebelumnya kita membahas tentang pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil Bu ya. Jadi seperti itu. Nah, ibu hamil itu berapa bulan Bu? Dia hamil Bu biasanya Bu? 9 bulan. Terus berapa kali dia harus periksa ke ini Bu, layanan kesehatan? 9 kali, minimal 3 kali. Minimal 3 sampai dengan 4 kali. Baik Bu ya. Pada bulan 1 sampai dengan 3 minimal 1 kali. Terus 4 sampai dengan 6 1 kali. Terus 7 sampai 9 itu 2 kali. Dulu kan kita pernah bahas informasinya 1 4 7 9 atau 3 6 7 9. Jadi bulan ketiga, bulan ke-6, bulan ke-7, bulan ke-9. Ibu-ibu masih tahu kenapa pada bulan tribulan terakhir itu harus 2 kali pemeriksaannya? Karena mendekati persalinan. Oke, bisa mendekati persalinan. Baik ibu-ibu ya. Nah, selanjutnya pada hari ini kita akan membahas masalah tentang ASI eksklusif ibu-ibu. Nah, tentang ASI eksklusif. Nah, ibu-ibu masih tahu Mbak Bu kenapa kita harus memberikan ASI eksklusif ibu-ibu pada bayinya? Karena untuk mencegah kekebalan tubuh. Yang pertama kenapa Bu? Pertanyaan saya kenapa harus ASI dulu yang pertama? Gratis Pak. Betul sekali karena gratis, tidak bayar. Yang kedua karena apa Bu? Lebih bersih Pak. Oke, lebih bersih, lebih steril bisa juga. Terus yang ketiga Bu? Simpel, Mudah benar lagi, lebih mudah, tinggal duel saya. Oke. Yang keempat ibu-ibu? Lebih bergizi atau lebih vitaminnya lebih lengkap ibu-ibu. Jadi ASI itu karena beberapa alasan ibu ya. Yang pertama dia gratis, jadi ibu-ibu tidak perlu beli atau tidak perlu mengeluarkan uang. Terus itu lebih steril, gizinya lebih lengkap. Benar Bu? Coba kita bandingkan dengan susu formula yang lain. Biasanya kalau di susu formula yang merek A itu vitaminnya cuma ada A, B, C, dan D. Merek B biasanya A, B, C, D, dan DHA. Terus ada juga yang merek lainnya A, B, C, D, dan tidak ada, ya. Nah, jadi tidak ada susu formula itu yang selengkap ASI. Vitaminnya dari A sampai Z, lengkap ya. Tidak ada. Nah, terus ibu-ibu masih ingat nggak? ASI yang pertama kali diberikan kepada anak-anak itu apa namanya? Kolostrum, betul sekali Bu ya. Warnanya apa Bu? Kuning. Warna kuning. Jadi itu wajib ya, bukan kotoran. ASI pertama kali itu adalah
kolostrum. Wajib kita berikan kepada si anak untuk apa, Bu? Betul sekali, untuk kekebalan tubuh. Jadi kita kalau sudah tahu seperti ini, kita informasikan kepada anak kita, keluarga kita ya, bahwa ASI yang pertama kali berwarna kuning itu bukan kotor, itu adalah ASI yang baik, namanya itu adalah kolostrum. Segera mungkin kasihkan ke anak. Jadi seperti itu, Bu. Nah, ASI saja itu sampai kapan kita berikan kepada bayi, Bu? 6 bulan, Pak. Jadi 6 bulan pertama kita kasihkan ASI. Jadi bayi itu tidak akan meninggal, Bu, yakinlah, Bu. Karena cukup dari baru lahir sampai dengan 6 bulan cukup ASI saja kita kasih. Dia lapar kasih, dia lapar kan. Nah, berapa kali kita kasih ASI kepada bayi, Bu? 2 jam sekali. 2 jam sekali atau sesering mungkin, karena ada sistem otomatis, Bu, ya, dalam tubuh ibu-ibunya. Saat bayinya menyedot, dia memproduksi lagi. Jadi tidak akan habis-habis. Namun ibu-ibunya harus mengimbangi dengan banyak makan sayur salah satunya, dan terus makan makanan yang bergizi, Bu, ya. Nah, terus berikan ASI sampai bayi 2 tahun. Nah, jadi selama 2 tahun, tetapi setelah 6 bulan itu boleh makan tambahan. dikasih, Bu, ya, masih dikasih makan tambahan bertahap, Bu, ya. Nah, selama 6 bulan, Bu, ya, itu ASI saja, tidak ada makanan lain untuk bayi. Jadi jangan takut bahwa bayinya akan mati atau kehausan atau kekurangan gizi, tidak. Karena di ASI ini lengkap, ya, banyak ini, Bu, ya. Airnya ada, terus karbohidrat ada, proteinnya ada, vitamin mineralnya ada, buah-buahan ada. Namun ibu-ibu juga harus mengkonsumsi makanan 4 sehat, 5 sempurna, seperti itu. Nah, terus setelah 6 bulan baru diberikan makanan 6 bulan. Nah, jadi umur 6 sampai dengan 9 bulan itu dikasih makanan yang lumat sebanyak 2 sampai dengan 3 kali sehari. ASInya dikasih terus, Bu. Tetap dikasih ASInya. Terus pada umur 9 sampai dengan 12 bulan baru dikasih makanan yang lembek, Bu, atau dicincang, Bu, ya, dicincang seperti itu. Nah, itu ASInya tetap dikasih dah, Bu? Tetap dikasih. Jadi selain makanan yang lembek atau dicincang tadi, tetap ASInya tetap lanjut. Nah, setelah umur 12 bulan ke atas baru dikasihkan makanan ke keluarga seperti nasi. Jadi seperti itu, Bu, ya. 1 tahun ke atas, Bu, ya, baru dikasih. Nah, ASInya masih dikasih dah, Bu? Masih tetap. Jadi ASI ini diberikan selama 2 tahun, Bu, ya. 6 bulan diberikan ASI saja, terus sampai 9 bulan itu dikasihkan makanan yang ini, Bu, ya, yang lumat. Terus 9 bulan ke atas sampai dengan 12 bulan itu dikasihkan makanan yang lembek atau dicincang. Setelah 12 bulan ke atas baru makanan ke keluarga. Nah, jadi seperti itu. Nah, ASI ini boleh dah, Bu, disimpan di dalam kulkas. Kalau ibunya yang bekerja, boleh. Jadi kita ada botol ini, Bu, ya, botol ASI itu disimpan. Nah, di kulkas untuk stok anaknya. Tetapi di saat kita mau memberikan kepada ibunya itu harus dipanaskan dulu suhunya seperti normal, Bu, ya. Jadi seperti itu. Nah, supaya apa anak kita diberikan ASI tadi, Bu? Supaya anak kita tinggi, supaya anak kita sehat, supaya anak kita cerdas. Nah, selain daripada diberikan ASI dan makanan ASI, pendamping ASI, itu apalagi yang harus kita lakukan kepada anak, Bu? Kita bawa ke posyandu. Benar, Bu, salah satunya memberikan imunisasi. Nah, jadi di posyandu itu banyak, Bu, ya. Kalau untuk ibu-ibunya itu diperiksa minimal tekanan darah, Bu, ya, seperti itu. Terus kalau untuk anak-anaknya ditimbang tinggi badan dengan berat badan. Nah, jadi seperti itu, Bu. Nah, jadi inilah sebagai pembukaan kita untuk melanjutkan ke langkah selanjutnya. Jadi seperti itu, Bu, ya. Oke, ada pertanyaan ibu-ibu kira-kira? Ada, tidak ada. Apa, Bu? Itu yang dikasih ASI itu banyak yang pendek. ASI saja dikasih ASI saja banyak pendek, Bu, ya. Nah, jadi benar, Bu, ya. Katanya biar tinggi, berarti. Jadi anak yang pendek atau stunting itu, Bu, ya, itu karena banyak faktornya, Bu. Yang pertama itu faktor faktor keturunan atau genetik, Bu, ya, itu faktor keturunan.
Kalau bapaknya pendek, ibunya pendek, anaknya tinggi. Nah, tanda tanya Bu ya. Ini Pak. Tetapi dia kalau bapaknya pendek, anaknya pendek, ibunya pendek, anak-anaknya pendek itu aman dia. Berarti faktor genetik. Tapi bisa ada anak yang tumbuh tinggi. Bisa. Ya. Jadi ada dua faktor. Yang pertama faktor genetik, yang kedua faktor gizi. Betul. Anak yang kekurangan gizi itu yang mengakibatkan anak tadi pendek. Ada lagi yang ditanyakan Bu? Kira-kira Bu? Makan mie? Oh jangan dulu Bu ya. Mie adalah makanan tambahan. Jadi seperti itu Bu ya. Oke, kalau tidak ada ibu-ibu, kita nyanyi sekali lagi yang tadi. Nyanyi apa tadi Bu? Cerdas. Apa namanya? Anak sehat. Oke Bu ya. Oke, sekali ini kita coba lagi Ibu Suryati yang pimpin lagi Bu. Silakan Bu. Aku Anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku bayi selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Oke ibu-ibu, semoga kita datang tadi ceria, biar segar badan fresh, biar pulang juga segar dan fresh, dan ditambah ilmu pengetahuan. Oke, sekian dari saya Bu, sampai jumpa kita di pertemuan selanjutnya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi